Tank telah menjadi bagian penting dari kekuatan militer Indonesia sejak dahulu, dari tank ringan era 60-an hingga tank modern dengan teknologi canggih. TNI terus melakukan modernisasi untuk menghadapi perkembangan zaman. Di video ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan tank tempur TNI, mulai dari yang tertua hingga yang terbaru. Mari kita mulai dari tank pertama yang digunakan TNI. PT-76, tank amfibi buatan Uni Soviet yang mulai digunakan oleh Korps Marinir TNI pada era 60-an. Dengan panjang 6,91 meter, lebar 3,15 meter, dan tinggi 2,32 meter, tank ini memiliki bobot sekitar 14,6 ton. Sebagai kendaraan amfibi, PT-76 mampu bergerak di darat dengan kecepatan maksimum 44 km per jam dan di air hingga 10,2 km per jam. Tank ini awalnya menggunakan mesin diesel 6 silinder dengan tenaga 240 horsepower. Dari segi persenjataan, PT-76 dibekali meriam D56T kaliber 76,2 mm serta senapan mesin koaksial 7,62 mm SGMT atau PKT. Namun, untuk meningkatkan daya gempurnya pada tahun 2020, PT Lumindo Arta Sejati bekerja sama dengan Ukrspeed Seksport dari Ukraina melakukan modernisasi besar-besaran terhadap PT-76 milik Korps Marinir TNI. Salah satu peningkatan signifikan adalah penggantian meriam utama dengan Cockerill Mark III kaliber 90 mm, pembaruan sistem kendali senjata, serta penambahan sistem penglihatan siang malam dan pengintai laser. Selain peningkatan pada sistem persenjataan, modernisasi ini juga mencakup penggantian mesin dengan Detroit Diesel 6V92T berdaya 300 horsepower. Hingga saat ini, dari sekitar 140 unit yang pernah dimiliki Indonesia, sekitar 86 unit masih aktif dan terus digunakan dalam berbagai latihan serta operasi militer Korps Marinir. Selanjutnya ada AMX-13, tank ringan buatan Prancis yang mulai digunakan oleh TNI Angkatan Darat pada tahun 60-an. Tank ini memiliki panjang 6,36 meter, lebar 2,51 meter, dan tinggi 2,35 meter, dengan bobot sekitar 14,5 ton. Ditenagai oleh mesin bensin, Sofam model 8GXB 8 silinder, yang menghasilkan tenaga 250 horsepower, AMX-13 mampu mencapai kecepatan maksimum 60 km per jam. Persenjataan awal AMX-13 terdiri dari meriam kaliber 75 mm, dengan sistem pengisian otomatis tipe revolver, serta senapan mesin koaksial kaliber 7,5 mm atau 7,62 mm. Untuk meningkatkan efisiensi dan performa, PT Pindad telah melakukan beberapa program retrofit pada AMX-13, mencakup penggantian meriam kaliber 105 mm, pemasangan sistem kendali tembakan, fire control system, penggantian mesin dengan mesin diesel Navistar 400 horsepower, dan beberapa dengan mesin diesel Cummins 375 horsepower. Hingga tahun 2022, TNI AD masih mengoperasikan sekitar 275 unit AMX-13 dalam berbagai varian, termasuk versi meriam 75 mm dan 105 mm. Berikutnya ada FV-101 Scorpion, tank ringan buatan Inggris yang mulai memperkuat TNI Angkatan Darat pada tahun 95. Dengan panjang 4,9 meter, lebar 2,24 meter, dan tinggi 2,1 meter, tank ini memiliki bobot sekitar 8,07 ton dengan kecepatan maksimum hingga 76 km per jam. Awalnya Scorpion dilengkapi dengan mesin bensin Jaguar 4,2 liter yang menghasilkan tenaga 195 horsepower. Namun, pada generasi berikutnya, mesin tersebut digantikan oleh mesin diesel Cummins BTE 5,9 liter dengan tenaga 190 horsepower
guna meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dari segi persenjataan, Scorpion dilengkapi dengan meriam Cockerill Mark III kaliber 90 mm. Selain itu terdapat senapan mesin koaksial L37A1 kaliber 7,62 mm sebagai senjata pendukung. Pada tahun 2017, Pusenkaf TNI AD bekerja sama dengan PT Respati Solusi Rekatama melakukan retrofit yang meliputi pemasangan sistem kamera termal generasi baru untuk komandan dan juru tembak serta peningkatan sistem komputer balistik yang mampu menghitung lintasan peluru dengan lebih akurat. Selain itu, dilakukan penggantian track link dari model single pin menjadi double pin. Hingga saat ini, TNI Angkatan Darat memiliki sekitar 90 unit Scorpion yang ditempatkan di 2 batalion, yaitu di Pasuruan, Jawa Timur dan Cijantung, Jakarta Timur. Selanjutnya ada BMP-3F, tank amfibi buatan Rusia yang mulai memperkuat Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tahun 2010. Dengan panjang 7,14 meter, lebar 3,2 meter, dan tinggi 2,4 meter, tank ini memiliki bobot sekitar 18,5 ton. Ditenagai oleh mesin diesel UTD-29M yang menghasilkan tenaga 500 horsepower, BMP-3F mampu mencapai kecepatan maksimum 72 km per jam di darat dan 10 km per jam di air. Dari segi persenjataan, BMP-3F dilengkapi dengan meriam utama 2A70 kaliber 100 mm yang mampu menembakkan proyektil maupun rudal anti-tank 9M117 Bastion. Selain itu, terdapat kanon otomatis 2A72 kaliber 30 mm dan 3 senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm. Pada Desember 2024, Korps Marinir bekerja sama dengan PT Teknologi Militer Indonesia dan High Precision Weapons HPW dari Rusia mengadakan diskusi teknis untuk membahas modernisasi BMP-3F. Peningkatan yang direncanakan meliputi sistem persenjataan, perlindungan, dan sistem kendali tembak yang lebih canggih. Hingga saat ini, Korps Marinir TNI Angkatan Laut mengoperasikan sekitar 54 unit BMP-3F dengan tambahan 22 unit yang dipesan pada tahun 2019. Berikutnya ada Leopard 2, tank tempur utama atau main battle tank buatan Jerman yang mulai memperkuat TNI Angkatan Darat pada tahun 2014. Tank ini memiliki panjang 9,97 meter, lebar 3,75 meter, dan tinggi 3 meter. Tank ini memiliki bobot sekitar 61 ton. Ditenagai oleh mesin diesel twin turbo V12 MTU-MB 873K501 yang menghasilkan tenaga 1.500 horsepower. Leopard 2 mampu mencapai kecepatan maksimum 68 km per jam. Persenjataan utama Leopard 2 terdiri dari meriam Rheinmetall kaliber 120 mm, L44 atau L55 dengan kapasitas 42 peluru. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan 2 senapan mesin MJ3A1 kaliber 7,62 mm dengan 4.750 peluru sebagai senjata pendukung. Indonesia mengakuisisi 103 unit Leopard 2 yang terdiri dari 42 unit varian Leopard 2 A4+, dan 61 unit varian Leopard 2 RI. Varian Leopard 2 RI merupakan hasil upgrade yang dilakukan oleh Rheinmetall dengan memasang paket modular AMAP, Advanced Modular Armor Protection, untuk meningkatkan perlindungan balistik. Selain itu, dilakukan peningkatan pada sistem kendali tembak untuk memungkinkan penggunaan amunisi terbaru, serta penggantian sistem penggerak kubah dari hidrolik ke elektrik, serta penambahan unit pendingin udara juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Terakhir ada Harimau, atau juga dikenal sebagai Kaplan MT, tank medium hasil kerjasama antara PT Pindad dan FNSS Turki yang mulai memperkuat TNI Angkatan Darat pada tahun 2024.
Tank ini memiliki panjang 6,95 meter, lebar 3,36 meter, dan tinggi 2,45 meter dengan bobot tempur antara 30 hingga 35 ton. Ditenagai oleh mesin diesel Caterpillar C13 inline 6 yang menghasilkan tenaga 711 horsepower, Harimau mampu mencapai kecepatan maksimum 70 km per jam. Dari segi persenjataan, Harimau dilengkapi dengan meriam Cockerill 105 mm high pressure buatan Belgia. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm untuk mendukung operasi tempurnya. Pada Februari 2024, sebanyak 10 unit pertama sudah diserahkan, sementara 8 unit sisanya diterima pada Oktober 2024 yang ditempatkan di 2 batalion kavaleri, yaitu Batalion Kavaleri 13 di Kalimantan Timur dan Batalion Kavaleri 5 di Karangenda, Sumatera Selatan. Dengan modernisasi yang terus dilakukan, kedepannya kita bisa melihat bagaimana tank-tank ini semakin siap menghadapi ancaman di masa depan. Menurut kamu, tank apa lagi yang harus dimiliki oleh TNI? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe untuk pembahasan militer lainnya.